Wang Lin perlahan berjalan dari tempat dia berada. Dia segera memperhatikan ketika Little White kembali dan melihat buah yang dibawanya. Apa harimau iblis yang baik, mengorbankan diri untuk tuanmu? Wang Lin menatap Little White. Ketakutan muncul di mata Little White, tapi dia masih berdiri di depan Zhou dan menggeram. Zhou menggosok bulu Little White dan bertanya, "Paman, apa buah yang menghancurkan Nas Chen Sol?" Wang Lin perlahan berkata, "Setelah kamu memakan buahnya, meskipun Wan Er, yang ada di dalam dirimu, tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah." Zhou kaget. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Little White dan berbisik, "Little White, jadi kamu pergi mencari buah ini untukku ketika kamu pergi." Dia menghela nafas dan melemparkan buah ke samping. Buahnya berguling beberapa kali sebelum jatuh ke tebing. Youru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. "Paman, jangan sakiti Little White, oke?" Wang Lin menatap Zhou. Dia mengangguk dan kemudian pergi. Youru menggigit bibir bawahnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Sosok itu sangat asing. Zhou berseru, "Paman, kamu bisa santai." Zhou tahu apa yang harus dilakukan untuk memungkinkan Anda dan kakak perempuan Wan Er bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan berjalan pergi. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini, masa tebal kabut hitam meletus dari lubang raksasa yang menuju ke kuburan abadi. Kabut hitam ini menembus ke langit. Kabut berubah menjadi tanaman yang sangat aneh dengan daun yang sangat besar. Ada tato yang tak terhitung jumlahnya di tanaman dan itu mengeluarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan adalah ilusi 5 pedang terbang bercahaya. Saat cahaya emas muncul, itu berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman. Setelah serangkaian suara gemuruh, ia menekan tanaman dengan paksa. Klan saya telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, tetapi hari ini, tidak ada yang akan menghentikan klan saya mengambil kembali planet Fuwen. Sebuah suara kuno berkata, dari jauh di dalam kuburan abadi, dan kemudian seorang tua yang tampak sangat kuno. Pria itu keluar dari lubang. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika seseorang melihat dari dekat, ada tanaman yang berkedip di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak. Setelah melihat lebih dekat, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, itu dibuka sepertiga dari jalan. Saat pria tua itu berjalan keluar dari lubang, kelima pedang di langit semuanya bersenandung bersamaan. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerbu ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu tenang ketika dia berbisik, "Negara Suzaku generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan 9 penggarap Ascen dan tahap pertengahan untuk membuat 5 pedang ini untuk menyegel klan immortal kegelanku selama puluhan ribu tahun. Hari ini aku bisa melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diriku sendiri untuk membebaskan klan immortal terkutukku." Menyerap. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di depannya. Tato ini mengeluarkan aura primal dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar, kemudian mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato dan dengan cepat mundur. Kembali, mata pria tua itu tenang. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian raungan yang menghancurkan surga datang dari langit. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara segera setelah itu. Mereka saling berhubungan satu sama lain untuk membuat tato yang terlihat seperti bisa membelah surga. Kedua pedang terbang itu berhenti berjuang dan terbang ke arah orang tua itu seperti kilat. Bang! Bang! 2 poni yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat kedua pedang menusuk ke dada pria tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak bisa. Saat itu, pria tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan anggota klan yang tak terhitung jumlahnya mati. Meskipun saya hidup, hati saya mati saat itu. Pria tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. 2 pedang terbang lainnya dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu berhasil. Mereka dikendalikan oleh orang tua itu untuk menusuk ke dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun dan saya awalnya seharusnya mati, tetapi klan saya menganggap saya sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberi saya tato klan saya sendiri untuk membuat saya tetap hidup. Saya selamat dari kehidupan anggota klan saya sendiri. Saya orang berdosa dari klan saya. Pria tua itu melihat pedang terbang terakhir di jaring emas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan, kemudian pedang emas terakhir tiba-tiba mulai berjuang.
Tapi sepertinya pedang emas itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah beberapa saat, itu keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah orang tua itu. Orang tua ini adalah orang berdosa dari klan abadi yang ditinggalkan yang pantas mati. Hari ini lelaki tua ini menerobos tahap 11 daun dan daun ke-12 saya sudah mulai terbuka, menempatkan saya satu tingkat di atas apa yang oleh para petani disebut ascendan. Namun, bakat orang tua ini terbatas, jadi saya tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Aku memalukan bagi nenek moyang dan aku tidak layak untuk semua anggota klan yang mati untuk membuatku tetap hidup. Pedang terbang terakhir bergegas mendekat dan menusuk lelaki tua itu tepat di antara kedua matanya. Mata pria tua itu perlahan redup. Orang tua ini adalah orang berdosa, tetapi kematianku akan memungkinkan klanku untuk kembali ke permukaan. Izinkan saya untuk dimeteraikan sebagai pengganti dari Forsaken Immortal Tree. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, klanku bisa muncul kembali. Pada saat itu, cahaya di mata lelaki tua itu padam dan tangannya mengulurkan tangan untuk merobek langit. Suara yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat jaring emas terbelah dua. Pabrik raksasa yang ditekan oleh jaring emas segera menyerbu dan menjadi seperti pilar yang mengangkat langit. Pada saat yang sama, tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar daerah itu hancur dan lenyap. Tubuh lelaki tua itu perlahan bergabung dengan tanaman raksasa dan menghilang. Pada saat ini, anggota Forsaken Immortal Clan keluar dari lubang satu persatu. Semakin banyak dari mereka keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman. Di antara anggota Forsaken Immortal Clan itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Matanya di balik tabir itu tenang. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Saya ingin Qian Feng mati tanpa kuburan. 50 km jauhnya, seorang lelaki kekar mengenakan topi jerami memandangi tanaman raksasa itu dan bergumam, "Kuharap kau tidak membohongiku. Saya ingin aliansi 4 sekte kembali." Bunuh. Raungan yang bisa menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang tetapi dari semua anggota Forsaken Immortal Clan. Raungan ini menjelajah langit yang tinggi dan menggema melintasi daratan. Pada saat ini, raungan marah datang dari gua yang sedang dibudidayakan Zhukwezi di puncak Gunung Suzaku. Nenek moyang Ascendan dari 4 sekte immortal sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa tampangnya. Pilu, sekte pemurnian jiwa. Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet ini Suzaku tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia hanya fokus menghadapi kedatangan kedua utusan surga sehingga Limuan bisa dilahirkan kembali. Ada 2 tahun tersisa sampai kebangkitan Limuan. Dalam 2 tahun ini, Yoru menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa bicara. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan Naschen Soul Limuan perlahan bangkit di tubuhnya dan kekuatan hidup Yoru perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, Limuan akan benar-benar melahap jiwa Yoru. Namun, kecepatan di mana Naschen Soul Limuan tumbuh telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah itu tidak mau tumbuh, itu tidak mau melahap jiwa Zoru. Wang Lin tahu bahwa itu karena Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak mau mengorbankan seorang anak untuk membiarkan dirinya bangkit kembali. Ini adalah pilihannya dan itu bukan keputusan Wang Lin untuk membuat. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan Naschen Soul-nya terus tumbuh di dalam Yoru. Wan Er, aku tahu kamu tidak mau melahap anak ini. Percayalah pada saya akan melakukan ini dengan benar dan tidak menyakitinya sama sekali. Setelah Anda bangun, kami dapat mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang saya inginkan adalah Naschen Soul Anda, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin untuk Limuan.